They're becoming more and more aware. They need rights. Neither are you. Halo bro, kembali lagi bersama Lord Beat. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film seru yang berjudul We Like 2022. Film dibuka dengan scene di mana sebuah perusahaan bernama We Like sedang melakukan promo untuk produknya. Mereka menawarkan sebuah pengalaman baru, di mana seorang pria bisa memesan robot buatan yang menyerupai sang istri maupun wanita. Nothing in life is free. Scene berganti ke sebuah adegan di mana sang pemilik perusahaan sedang berbicara dengan seorang agen bernama William. Sang bos berterima kasih atas segala hal yang telah dilakukan William dalam bidang pemasaran, hingga akhirnya perusahaan menghadiahkan seorang robot wanita kepada William untuk menggantikan mendiang istrinya. Saat William melihat robot itu untuk pertama kalinya, William merasa sangat kagum akan kecantikan robot tersebut yang benar-benar mirip dengan mendiang istrinya. Robot yang bernama Meredith ini akhirnya sampai di rumah William. William pun memperkenalkan mengenai tata cara kehidupan manusia, dan robot itu juga bisa melakukan segala serta menuruti apa saja yang diinginkan oleh William. Di malam pertamanya, robot ini benar-benar menjadi pengganti dari sang istri William. William pun langsung mengganas untuk menyeruput tubuh robot tersebut. Setelah selesai dengan aksi saling menyeruput yang sangat melelahkan, Meredith pun lobet, dan Meredith pun kembali ke tempat tidur khusus untuk melakukan pengisian baterai. Di mana saat pagi tiba, robot cantik itu langsung mempersiapkan sarapan untuk William yang sedang menonton TV. Dari berita yang tersiar, William sadar betul bahwa pada saat ini sedang terjadi demo besar-besaran untuk mendukung organisasi bernama Scare. Organisasi ini sendiri dipimpin oleh seorang bernama Ringmaster, tapi belum diketahui siapa orang di balik nama tersebut. Scare menganggap bahwa robot-robot sangat berhak untuk hidup bebas serta tidak hanya diperuntukkan sebagai mainan bapak-bapak hidung belang. Tak lama William pun akhirnya pergi bekerja. Ternyata William bekerja di bagian pelayanan untuk mencari robot-robot yang telah diculik oleh organisasi Scare. Dan terlihat bahwa William ini merupakan agen yang cukup handal, di mana ia telah membebaskan 10 robot dari 10 penculikan di minggu ini. Saat bertugas pun, para agen selalu sigap untuk memantau tiap rumah yang sudah dicurigai sedari lama. Dan setelah terkonfirmasi, mereka langsung segera bergerak untuk menyelamatkan robot yang sudah disekap. William sengaja mendobrak masuk ke rumah sasaran serta menjatuhkan seorang penjaga yang sedang asik bermain VR. Dan di mana William lagi-lagi berhasil dan ia kembali sukses untuk menyelamatkan para robot tersebut. Scene pun kembali berpindah ke rumah William. Meredith berada di sana dan ternyata robot tersebut sengaja disetting untuk bisa mengalami mimpi. Saat berada di dalam mimpi, Meredith sedang berada di sebuah pesta ulang tahun. Banyak orang yang hadir di sana termasuk suaminya William. Namun ada yang mengganggu dari mimpi tersebut, di mana ada seorang pria bertopeng misterius yang memberikan sebuah gambar burung merah kepadanya. Keesokan harinya, Meredith yang berniat berkeliling di sekitar rumah dengan sepeda, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sesosok wanita yang menghalanginya, dan hal tersebut membuat Meredith terlempar dari sepeda. Wanita misterius ini mengetahui nama Meredith serta menyuruhnya untuk segera mengingat karena sudah kehabisan waktu. Alhasil Meredith pun heran akan identitas wanita itu, dan ia bertanya-tanya sendiri apa yang harus ia ingat. Akhirnya Meredith pun pulang dan menceritakan kepada William tentang wanita misterius tersebut. Namun dengan santainya William menjawab kalau masalah itu sudah biasa, karena banyak sekali wanita tulen yang merasa sirik dengan goyangan mesin jahit robot wanita. Atas jawaban itulah Meredith kembali melayani William dengan begitu semangat yang membara-bara. Lalu scene bergeser lagi ke rumah William, di mana Meredith mulai didatangi oleh wanita misterius yang sempat membuatnya terjatuh. Lalu Meredith pun langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya si pria bertopeng. Di sini si wanita misterius mulai menjelaskan bahwa pria itu bernama Ken dan ia sangat-sangat ingin bertemu dengan Meredith. Setelah cukup dengan jawaban tersebut, wanita bernama Louis langsung berniat untuk pergi lagi dari hadapan Meredith.
Ketika malam tiba, Meredith yang sedang menunggu William sambil merajut langsung menceritakan kejadian tadi siang kepada William. Mendengar hal itu, William pun langsung panik serta bergegas memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack untuk segera datang ke rumahnya. Tak lama akhirnya Jack pun telah tiba di rumah William. Mereka berdua berencana untuk melacak si pria bertopeng yang ada di dalam mimpi Meredith. Di sini Meredith pun akhirnya masuk ke dalam mimpinya, dan lagi-lagi pria bertopeng itu kembali ada di sana. Pada momen tersebut, pria yang misterius itu pun mulai membuka topengnya dan ia memperkenalkan dirinya. Ken pun sengaja memberikan suatu alat kepada Meredith untuk bertemu di dunia nyata. Dan atas adanya ajakan itu, Jack bersama William pun langsung segera pergi ke tempat tersebut. Di sini mereka berdua saling berpencar satu sama lain. Yang anehnya mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Selain kumpulan patung yang disusun, sadar kalau ini hanyalah sebuah jebakan, William kembali bergegas pulang untuk menemui Meredith. Tapi untungnya tidak ada satupun hal aneh yang menimpa Meredith. Di mana robot cantik itu hanya bercerita, selama William pergi tadi ia sempat mendengar ketukan pintu dari luar, namun saat pintu dibuka tidak ada satupun orang yang bisa ia temui. Setelah itu William mempunyai ide baru, di mana ia sengaja meminta Jack untuk memasukkannya ke dalam mimpi Meredith. Namun Jack mengingatkan bahwa William tak boleh bersinggungan ataupun memukul Ken di alam lain, karena hal tersebut bisa memicu konsekuensi serta merusak kehidupan nyata. Sepakat dengan perihal tersebut, Meredith bersama William pun akhirnya bisa tidur dengan sebuah alat yang disambungkan satu sama lain. Tak lama mereka pun mulai bertemu dengan Ken. Yang sayangnya William tidak memperdulikan janjinya kepada Jack, di mana dengan brutalnya ia terus-menerus memukuli Ken tanpa henti. Hingga di saat Ken akan dihabisi, Meredith pun langsung bangun dari tidurnya, serta membuat William gagal untuk menghabisi Ken. Tentu setelah itu Jack pun langsung marah kepada William, serta menjelaskan bahwa ia sudah melanggar aturan untuk tidak bersinggungan dengan orang lain di alam mimpi. Setelah kejadian tersebut, William pun sengaja mengirim Meredith ke kantor pusat Wilike untuk menghapus ingatannya. Sesampainya di sana, Meredith masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana terdapat banyak sekali robot wanita yang akan dihapus ingatannya. How far did you get this time? Beruntung ada salah satu robot yang berbaik hati serta menjelaskan bagaimana caranya menyembunyikan seluruh ingatan agar tidak terhapus. Lalu scene berganti lagi ke kediaman Jack. Di sana Lois bertemu dengan istri Jack serta memberikan sebuah file kepadanya. Di saat yang bersamaan, Meredith sudah kembali ke rumah dengan posisi ingatan yang sudah dihapus. William pun kembali mengajarkan Meredith. Namun tiba-tiba Jack sengaja datang ke rumah William dan ia memberitahu suatu fakta khusus. Di dunia nyata, William ternyata sempat menewaskan Kim, di mana ia sengaja melakukannya demi merebut Meredith yang waktu itu masih menjadi manusia normal, sekaligus menjadi istri dari Ken. Rekam jejak itu pun terkuat jelas di dalam sebuah file yang diberikan oleh Lois. Merasa tak senang, adu mulut di antara Jack beserta William pun tak terelakkan lagi. Yang mirisnya, Jack harus tewas dalam percekcokan ini. Atas apa yang baru saja ia lihat, Meredith pun langsung berkata-kata, detik-detik tewasnya Jack sangatlah mirip dengan kematian dari Ken, di mana sebenarnya sedari awal ingatan Meredith tidaklah terhapus sama sekali. Bahkan ia bisa menggambarkan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Kim serta dirinya. Tapi Meredith nggak mau kelihatan pintar. Sampai-sampai kita sebagai penonton pun dibikin penasaran dari awal film dimulai. Yang pada akhirnya William pun harus tewas di tangan Meredith, di mana kedua tangan William sengaja dipatahkan, dan ia sengaja disekap dengan sebuah bantal hasil rajutan Meredith yang bergambarkan burung merah. Kerennya lagi, posisi tewas tersekap adalah posisi yang sama di saat William menewaskan Meredith sebelum ia dirubah menjadi robot. Tidak sampai di situ, terkuat juga sebuah fakta kalau Meredith merupakan seorang ringmaster alias pemimpin Scar yang sebenarnya. Dari sinilah kehadiran Lois sebenarnya tidak membuat Meredith bingung, karena sebetulnya Lois sengaja dikirim oleh Meredith untuk memainkan peran sebagai pemberi film file kematian Ken. William pun mulai diumumkan oleh perusahaan Wilike, dan di saat itu pula Wilike menyuarakan peperangan terhadap Scar, di mana dengan jelasnya mereka akan mengirim William yang sudah diubah menjadi robot. Sontak, Meredith sebagai ringmaster pun tak sabar lagi bertemu dengan William demi bisa menewaskannya kembali, dan film pun berakhir. Oke bro, mungkin segini aja alur ceritanya. Jikalau ada pendapat silahkan kalian ketik di dalam kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Thank you.